Di Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, suara jeritan tiba-tiba memecah keheningan ruang tunggu. Seorang wanita muda, Aisyah, ditarik paksa oleh petugas keamanan dari kursi pesawatnya, tangannya diborgol kasar sementara penumpang lain menatap dengan campuran kaget dan bisik-bisik. Mereka menuduhnya melakukan tindakan tidak senonoh, cuma karena ciuman perpisahan singkat dengan kekasihnya, Nadia, di gerbang keberangkatan. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, Aisyah bukan korban biasa, dia adalah pewaris konglomerat yang sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan kesepakatan bisnis terbesar dalam hidupnya, membeli saham mayoritas maskapai penerbangan itu sendiri. Aisyah merasa dunia berputar saat tubuhnya diseret ke ruang interogasi. "Kalian tak punya hak," bentaknya, suaranya gemetar tapi tegas. Petugas, seorang pria paruh baya dengan seragam ketat, hanya menyeringai sinis. "Di sini kami punya aturan moral. Kamu dan temanmu itu tidak pantas di tempat umum." Nadia, yang menyaksikan dari kejauhan, berusaha maju tapi dihalangi oleh kerumunan. Air mata mengalir di pipinya, tapi dia tahu ini bukan akhir. Mereka berdua sudah terbiasa dengan tatapan menghakimi di Jakarta, kota yang sibuk tapi masih terikat kuat pada norma konservatif. Flashback ke 6 bulan sebelumnya, Aisyah dan Nadia bertemu di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Aisyah, 28 tahun, adalah eksekutif muda di perusahaan keluarganya, Maju Bersama, yang bergerak di bidang properti dan investasi. Dia selalu menyembunyikan orientasi seksualnya dari keluarga, terutama ayahnya, Bapak Harun, seorang pengusaha sukses yang taat beragama dan percaya bahwa pernikahan adalah kewajiban suci. Nadia, 30 tahun, adalah seorang jurnalis independen yang berani menulis tentang isu-isu sosial, termasuk hak di Indonesia. Pertemuan mereka dimulai dari wawancara sederhana tentang dampak pandemi pada bisnis properti, tapi segera berubah menjadi percakapan pribadi yang mendalam. "Aku lelah hidup dalam bayang-bayang," kata Aisyah saat itu, matanya menatap cangkir kopi. "Keluargaku mengharapkan aku menikah dengan anak teman bisnis mereka. Tapi aku tidak bisa." Nadia mengangguk, tangannya menyentuh punggung tangan Aisyah dengan lembut. "Aku paham. Aku pernah dipecat dari pekerjaan karena artikel tentang pernikahan sesama jenis. Masyarakat kita belum siap, tapi kita harus bertahan." Dari situlah benih cinta tumbuh, tapi juga benih konflik. Aisyah tahu, jika keluarganya tahu, dia bisa kehilangan segalanya, warisan, dukungan, bahkan nama baik. Kembali ke bandara, Aisyah duduk di ruang kecil yang pengap, menghadapi interogasi. "Kamu tahu ini melanggar norma sosial kami," kata petugas lain, seorang wanita dengan hijab rapi. "Kami bisa laporkan ke polisi." Aisyah tertawa pahit. "Norma sosial? Ini diskriminasi. Aku punya hak sebagai penumpang." Tapi dalam hati, dia panik. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi prejudice. Di kantor, rumor tentang dirinya sering beredar, membuatnya harus bekerja 2 kali lipat keras untuk membuktikan nilai. Tapi kali ini, di depan umum, rasanya seperti pukulan telak. Nadia menunggu di luar, menelepon pengacara temannya. "Kita harus lawan ini," gumamnya. Nadia sendiri punya luka lama, keluarganya di Surabaya memutus hubungan setelah dia keluar sebagai lesbian. Ibu Nadia, seorang guru sekolah, pernah berkata, "Kamu membawa malu bagi keluarga. Bagaimana aku bisa menghadapi tetangga?" Itu membuat Nadia pindah ke Jakarta, mencari kebebasan, tapi kota besar ini pun penuh jebakan. Dia dan Aisyah saling menguatkan, tapi insiden ini mengguncang ondasi hubungan mereka. Saat Aisyah dibebaskan setelah 2 jam, with peringatan keras, dia berjalan keluar dengan kepala tegak. Nadia memeluknya erat. "Maafkan aku, ini karena aku," bisik Nadia. Aisyah menggeleng. "Bukan salahmu.
Ini sistem yang salah. Di dalam mobil menuju rumah, Aisyah memutuskan sesuatu. Aku akan beli maskapai itu. Garuda Nusantara. Ayahku sudah setuju investasi, tapi sekarang. Ini pribadi. Nadia memandangnya kaget. Kamu serius? Itu miliaran rupiah. Aisyah mengangguk. Ya. Dan aku akan ubah kebijakan mereka. Tidak ada lagi diskriminasi. Tapi keputusan itu membawa risiko. Keluarga Aisyah, terutama kakak laki-lakinya, Rea, yang iri dengan posisinya sebagai pewaris utama, pasti akan menentang jika tahu motif sebenarnya. Rea, 32 tahun, adalah tipe pria tradisional yang percaya wanita harus di rumah. Kamu terlalu ambisius, Aisyah, pernah katanya. Biarkan aku yang urus bisnis. Aisyah tahu, jika rahasianya bocor, Rea bisa gunakan itu untuk merebut kendali. Malam itu, di apartemen mewah Aisyah di kawasan Stubd, mereka berdua duduk di sofa, memproses kejadian. Aku takut kehilanganmu, kata Nadia, suaranya pelan. Aisyah menarik napas dalam. Aku juga. Tapi kita harus lawan. Ini bukan cuma tentang kita, tapi tentang banyak orang seperti kita. Percakapan itu penuh emosi, tapi juga tekat. Aisyah mulai merencanakan langkah selanjutnya, meeting dengan investor, negosiasi dengan pemilik maskapai. Tapi di balik itu konflik internal bergolak. Apakah dia siap menghadapi ayahnya? Apakah ini pilihan benar, atau hanya balas dendam emosional? Hari-hari berikutnya, Aisyah bekerja tanpa henti. Dia menghubungi pengacaranya, memastikan tidak ada tuntutan hukum dari insiden bandara. Sementara itu, Nadia menulis artikel anonim tentang diskriminasi di transportasi umum yang mulai viral di media sosial. Ini bisa bahaya, kata Aisyah. Jika mereka hubungkan dengan kita. Nadia tersenyum. Itulah poinnya. Kita harus bicara keras. Tapi Nadia juga ragu, dia takut Aisyah akan terluka lebih dalam. Di kantor, Aisyah menghadapi pertemuan dengan ayahnya. Bapak Harun, 60 tahun, duduk di kursi besar, matanya tajam. Aku dengar ada masalah di bandara. Apa yang terjadi? Aisyah berbohong, hanya salah paham, Pak. Harun mengangguk, tapi tatapannya curiga. Jangan bikin malu keluarga. Dan soal akuisisi Garuda Nusantara, pastikan itu untung. Jangan campur emosi. Aisyah menelan ludah. Ayahnya tak tahu, emosi justru yang mendorongnya. Konflik mulai memuncak saat Rea mendengar rumor. Dia menyewa investigator pribadi untuk menggali masa lalu Aisyah. Aku harus lindungi keluarga, katanya pada diri sendiri. Tapi sebenarnya itu ambisi. Jika dia bisa buktikan Aisyah tidak layak, dia bisa ambil alih. Aisyah dan Nadia menghabiskan malam dengan berbicara tentang masa depan. Apa jika kita pindah ke luar negeri, tanya Nadia. Aisyah menggeleng. Tidak. Kita harus ubah di sini. Tapi dalam hati, Aisyah bertanya-tanya, apakah harga yang harus dibayar terlalu mahal? Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala berat. Telepon berdering, pengacara maskapai menghubunginya untuk meeting darurat. Kami dengar ada insiden dengan Anda, Bu Aisyah. Apakah ini akan memengaruhi negosiasi? Tanya suara di seberang. Aisyah menjawab tegas, tidak. Justru membuatku lebih yakin. Dia mematikan telepon, hati berdegup kencang. Ini adalah momen kritis, jika kesepakatan gagal, bukan cuma balas dendam yang hilang, tapi juga reputasi bisnisnya. Nadia, yang tidur di sampingnya, bangun dan memeluknya dari belakang. Kamu yakin mau lanjut? Aisyah mengangguk. Ya. Tapi aku butuh dukunganmu. Mereka sarapan bersama, membahas strategi.
Nadia menyarankan untuk melibatkan artis yang dia kenal, tapi Aisyah ragu. Terlalu riskan. Keluargaku bisa tahu. Konflik ini mencerminkan perbedaan mereka, Nadia lebih terbuka, Aisyah lebih hati-hati. Di kantor maju bersama, Aisyah menghadapi Rea yang menunggu di ruangannya. Aku dengar kamu punya masalah pribadi, katanya dengan senyum licik. Aisyah membeku. Apa maksudmu? Rea melempar Otto di meja, Aisyah dan Nadia berpelukan di kai. Ini bisa hancurkan reputasi kita. Batalkan akuisisi atau aku beri tahu Bapak. Aisyah merasa dunia runtuh. Ini pengkhianatan dari saudara sendiri. Kamu iri, ya? Selalu ingin ambil posisiku. Rea tertawa. Ini demi keluarga. Kamu tidak normal. Aisyah keluar dari ruangan dengan amarah membara. Dia menelepon Nadia menceritakan semuanya. Dia ancam aku. Apa aku harus mundur? Nadia diam sejenak. Tidak. Lawan dia. Ini ujian kita. Tapi Nadia sendiri gelisah. Dia ingat pengkhianatan dari teman lama yang membocorkan orientasinya ke keluarga. Jangan biarkan dia menang, katanya, meski hati kecilnya takut. Meeting dengan pemilik Garuda Nusantara berlangsung tegang. Pak Budi, CEO maskapai, 55 tahun, duduk di seberang meja konferensi. Kami hargai minat Anda, Bu Aisyah. Tapi setelah insiden itu, kami khawatir citra perusahaan. Aisyah menatapnya tajam. Justru karena insiden itu aku ingin beli. Aku akan ubah kebijakan pelatihan anti-diskriminasi untuk semua karyawan. Pak Budi terkejut. Itu radikal. Masyarakat Indonesia belum siap. Aisyah balas, maka kita yang mulai. Pulang dari meeting, Aisyah bertemu ayahnya di rumah keluarga di Pondok Indah. Harun memanggilnya ke ruang kerja. Rea bilang ada yang disembunyikan. Apa benar? Aisyah berbohong lagi, tidak, Pak. Hanya kompetisi bisnis. Tapi Harun curiga. Jangan kecewakan aku. Kamu anak perempuan satu-satunya. Tekanan itu membuat Aisyah merasa tercekik. Di malam hari, dia menangis di pelukan Nadia. Aku takut kehilangan semuanya. Nadia menghiburnya, tapi juga punya konflik sendiri. Editornya di media online menolak artikel tentang diskriminasi. Terlalu sensitif, katanya. Nadia marah. Ini realitas. Dia memutuskan publis di blog pribadi yang mulai mendapat perhatian. Tapi itu juga membawa ancaman, pesan hati dari netizen. Kamu penghancur moral bangsa, tulis salah satu. Aisyah melihat postingan itu dan khawatir. Hapus saja, Nad. Bahaya. Nadia menggeleng. Tidak. Ini perjuangan kita. Pertengkaran kecil muncul. Aisyah ingin lindungi hubungan mereka, Nadia ingin ubah masyarakat. Ini momen di mana mereka saling mempertanyakan komitmen. Beberapa hari kemudian, Rea bertindak. Dia bocorkan Otto ke media gosip. Berita headline, pewaris konglomerat terlibat skandal lesbian. Aisyah terbangun oleh telepon dari ayahnya. Datang sekarang, jerit Harun. Di rumah, konfrontasi pecah. Benarkah ini? Tanya Harun, wajahnya merah. Aisyah dengan air mata mengakui. Ya, Pak. Aku mencintai Nadia. Harun marah besar. Kamu bawa malu. Keluar dari rumah. Aisyah pergi, hati hancur. Nadia menjemputnya, mereka tinggal di hotel sementara. Makan aku, kata Aisyah. Nadia peluk dia. Kita hadapi bersama. Tapi kerugian nyata, Harun bekukan aset Aisyah, membuat akuisisi terancam. Aisyah harus cari investor lain, tapi reputasi rusak membuat sulit.
Di tengah krisis, Nadia dapat tawaran kerja di Singapura, tempat lebih toleran. Ayo ikut aku, katanya. Aisyah ragu. Aku tak bisa tinggalkan perjuangan ini. Ini pilihan sulit, cintas ambisi. Nadia merasa dikhianati. Kamu pilih bisnis daripada kita. Konflik memuncak saat Aisyah bertemu investor potensial, seorang wanita kaya dari Bali, Ibu Sari. Aku dukungmu, tapi dengan syarat, buat perubahan nyata, kata Sari, yang ternyata juga lesbian tapi sembunyi. Ini beri Aisyah harapan, tapi juga tekanan lebih. Malam itu, Aisyah dan Nadia bertengkar hebat. Kamu egois, kata Nadia. Kamu tak paham risiko, balas Aisyah. Mereka pisah sementara, Nadia pulang ke apartemennya. Aisyah sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah ini layak? Harga apa lagi yang harus dibayar? Pagi setelah pertengkaran, Aisyah menelepon Nadia tapi tak diangkat. Hati sakit, tapi dia harus fokus. Meeting dengan Ibu Sari berlangsung di restoran mewah di Seminyak, Bali. Dia terbang ke sana untuk negosiasi. Aku percaya isimu, kata Sari, 45 tahun, dengan senyum bijak. Tapi kamu harus buktikan komitmen. Ubah maskapai jadi contoh inklusitas. Aisyah setuju, tapi dalam hati, dia khawatir tentang Nadia. Kembali ke Jakarta, Aisyah dapat pesan dari Rea, kamu kalah. Bapak serahkan bisnis ke aku. Amarah membara. Dia hubungi pengacara, mulai lawan secara legal. Ini warisan ibu juga, gumamnya. Ibunya meninggal saat Aisyah kecil, meninggalkan wasiat yang lindungi haknya. Tapi Harun bisa ubah. Nadia di apartemennya membaca berita tentang Aisyah. Hatinya perih. Teman aktisnya, Lina, datang berkunjung. Kamu harus dukung dia, kata Lina. Nadia menggeleng. Dia pilih ambisi. Tapi Lina ingatkan, itu bagian dari perjuangan. Jangan biarkan masyarakat pisahkan kalian. Nadia ragu, tapi mulai sadar. Aisyah hadapi demo kecil di depan kantor, aktivis konservatif protes skandal moral. Mereka bawa poster, lindungi keluarga Indonesia. Aisyah lihat dari jendela, merasa terisolasi. Tapi itu juga bangunkan semangat. Dia hubungi Nadia lagi, kali ini diangkat. Makan aku, kata Aisyah. Nadia diam, lalu aku juga. Ayo ketemu. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang. Aku tak mau kehilanganmu, kata Aisyah. Nadia peluk dia. Kita lanjut bersama. Rekonsiliasi ini kuatkan mereka, tapi tantangan baru muncul. Harun ajukan tuntutan, klaim Aisyah tak layak waris karena kelainan. Di pengadilan, suasana tegang. Hakim, pria tua, baca dokumen. Pengacara Aisyah argumen, ini diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, melanggar konstitusi. Harun, di bangku saksi, bilang, ini soal nilai keluarga. Aisyah tatap ayahnya, mata berkaca. Pak, aku tetap anakmu. Harun balik pandang, tapi ekspresinya lembut sejenak. Sementara itu, Nadia dapat ancaman. Email anonim ancam nyawa jika terus tulis tentang Lt. Dia takut, tapi tak beritahu Aisyah dulu. Aku harus kuat, pikirnya. Akuisisi maju, dengan dukungan Sari, Aisyah dapatkan dana. Tapi Pak Budi dari maskapai ragu. Publisitas negatif ini bisa hancurkan kami. Aisyah balas, justru ini peluang. Jadikan kami pionir. Akhirnya kesepakatan ditandatangani, tapi dengan syarat, Aisyah jadi CEO baru. Berita meledak, lesbian pewaris beli maskapai diskriminasi. Reaksi campur, dukungan dari komunitas LGBT, tapi hujatan dari kelompok konservatif. Rea kalah di pengadilan, marah besar. Dia hubungi media, bocorkan lebih banyak,
Aisyah gunakan uang keluarga untuk agenda pribadi. Harun, di rumah, renungkan. Istrinya dulu pernah bilang, cinta tak kenal batas. Dia mulai ragu. Telepon Aisyah, datang makan malam. Aisyah pergi, hati campur aduk. Di meja makan, Harun bilang, aku salah. Tapi masyarakat. Sulit. Aisyah jawab, kita ubah pelan-pelan. Ini langkah rekonsiliasi, tapi tak mudah. Nadia sementara itu hadapi serangan online. Akunnya dihack, postingan diubah jadi hate speech. Dia panik, hubungi polisi. Ini cyberbullying, katanya. Polisi janji selidiki, tapi lambat. Aisyah tahu, marah. Siapa lakukan ini? Nadia curiga Rea. Aisyah konfrontasi saudaranya. Kamu rendah sekali. Rea akui, ya aku. Kamu hancurkan keluarga. Pertengkaran isik nyaris terjadi, tapi Aisyah mundur. Kamu yang hancurkan diri sendiri. Konflik ini buat Aisyah pertanyakan etika, apakah balas dendam benar. Dia diskusi dengan Nadia. Aku tak mau jadi seperti mereka. Nadia setuju, gunakan kekuatan untuk baik. Sebagai CEO baru, Aisyah terapkan perubahan, training inklusitas, kebijakan anti-diskriminasi. Karyawan campur, ada yang dukung, ada yang mundur. Satu petugas dari insiden bandara dipecat. Ini keadilan, kata Aisyah. Tapi harga pribadi tinggi, Nadia dapat tawaran kerja lagi, kali ini di Australia. Ayo ikut, katanya. Aisyah ragu, bisnisku di sini. Ini ujian akhir hubungan mereka. Pagi di kantor baru Garuda Nusantara, Aisyah duduk di meja CEO, memandang kota Jakarta dari ketinggian. Telepon berdering, Nadia. Aku terima tawaran itu. Aku pergi minggu depan. Aisyah terdiam. Tanpa diskusi. Nadia jawab, kamu sibuk terus. Aku merasa sendirian. Ini pukulan, Aisyah sadar, ambisinya telah mengorbankan cinta. Dia buru-buru pulang, temui Nadia yang sedang packing. Jangan pergi. Kita bisa atur. Nadia menangis. Kamu ubah dunia, tapi lupakan kita. Pertengkaran pecah lagi, kamu egois. Tidak, kamu yang tak paham. Tapi akhirnya, mereka duduk, bicara dari hati. Aku takut kehilangan identitasku, kata Nadia. Aisyah akui, aku terlalu fokus balas dendam. Rekonsiliasi datang, Aisyah janji kurangi kerja, Nadia tunda kepergian. Tapi tekanan masyarakat terus. Demo besar di depan kantor, ribuan orang protes maskapai haram. Polisi intervensi, tapi Aisyah lihat dari jendela, hati berat. Apa ini layak, tanyanya pada diri. Harun datang berkunjung, surprising. Aku bangga, meski sulit. Dia cerita tentang masa mudanya, aku pernah punya teman seperti kamu. Aku tak bantu dia, dan menyesal. Ini buka mata Aisyah, ayahnya punya luka. Rea kalah total, minta maaf. Aku salah. Iri butakan aku. Aisyah makan, tapi batasi kontak. Keluarga tetap, tapi kepercayaan butuh waktu. Bisnis maju, maskapai dapat penghargaan internasional untuk inklusitas. Penumpang merasa aman. Tapi Nadia dapat ancaman lagi, kali ini telepon. Hentikan atau mati. Mereka lapor polisi, dan ternyata pelaku adalah mantan karyawan maskapai. Ini buat mereka lebih dekat. Aisyah usul, nikah di luar negeri. Nadia tersenyum. Ya, tapi pelan-pelan. Tapi di Indonesia, itu mimpi jauh. Konflik akhir muncul, investor Sari tarik dukungan karena tekanan politik. Pemerintah tak suka, katanya. Aisyah harus cari dana baru, jual aset pribadi. Ini pengorbanan, pikirnya.
Di malam relaksi, Aisyah dan Nadia duduk di balkon. "Apa kita benar?" tanya Aisyah. Nadia jawab, "Ya, karena kita lawan ketakutan." Mereka peluk, siap hadapi apapun. Tapi twist, Nadia dapat diagnosis kesehatan, stres kronis akibat tekanan. "Aku butuh istirahat," katanya. Aisyah merasa bersalah. "Ini harga kita bayar." Word Count Apro 520 White Tisem Sort Eten Tosarbu Torech Sarbu Admore Dept. Aisyah mulai kampanye sosial, seminar tentang toleransi. Dia bicara di depan umum pertama kali, "Aku lesbian, dan aku bangga." Reaksi aplause dari sebagian, bo dari lain. Nadia dukung, tapi khawatir keamanan. Mereka sewa bodyguard. Harun ikut seminar, diam-diam setelah dia peluk Aisyah. "Makan bapak." Rea mulai berubah, dia ikut training inklusitas. Bisnis stabil, tapi Aisyah lelah. "Mungkin waktunya mundur," katanya pada Nadia. Nadia jawab, "Tidak. Ini legacimu." Mereka rencanakan liburan ke Bali untuk recharge. Di sana mereka bicara masa depan, anak, adopsi. Tapi kenyataan, di Indonesia sulit. Ini buat mereka lebih kuat. Setahun setelah akuisisi, Garuda Nusantara jadi simbol perubahan. Aisyah sebagai CEO, terapkan kebijakan baru, partnership dengan Gold, iklan inklusi. Penjualan naik, meski boikot dari kelompok konservatif. "Ini bukti," kata Aisyah di konferensi pers. Nadia sekarang editor di media progresi, tulis buku tentang pengalaman mereka. "Ini kisah kita," katanya. Buku laris, tapi juga kontroversi. Keluarga pulih, Harun rutin kunjungi, Rea jadi mitra bisnis yang setia. Tapi luka lama muncul, Nadia mimpi buruk tentang ancaman. Aisyah hibur, "Kita aman sekarang." Celima akhir, undangan dari pemerintah untuk diskusi kebijakan. Aisyah pergi, bicara tentang HAKLD. "Indonesia harus maju," katanya. Reaksi positif dari sebagian pejabat. Pulang, Aisyah usul pada Nadia, "Ayo nikah di Belanda." Nadia setuju. Mereka pergi, nikah sederhana. Kembali, mereka hadapi realitas, pernikahan tak diakui di Indonesia. Tapi itu tak hentikan mereka. Aisyah mundur dari CEO, serahkan ke orang terpercaya. "Waktunya hidup untuk kita," katanya. Mereka pindah ke rumah di pinggir Jakarta, mulai hidup tenang. Tapi pertanyaan tetap, apakah perjuangan mereka ubah masyarakat, atau cuma mimpi sementara? Di akhir, Aisyah renungkan, kita bayar mahal, tapi layak. Kisah ini akhiri dengan pertanyaan, apakah benar bahwa cinta sesama jenis selalu harus bayar harga lebih mahal daripada yang lain di masyarakat seperti Indonesia?